bagi menjadi 3 skenario. Yaitu skenario pertama itu adalah asli. Jadi Jokowi kuliah hingga lulus. Yang skenario kedua adalah dia tidak punya ijazah, kuliah tapi tidak lulus ya. Skenario ketiga itu ijazahnya palsu, karena sebenarnya tidak pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ada 3 skenario sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa walaupun dia misalnya pernah kuliah, bisa jadi juga dia bikin palsu kan? Jadi kalau yang kita dengar kan lebih pada kemungkinan dia sekolah atau tidak, atau kuliah atau tidak. Nah, saya ditemani teman saya yang sudah 30 tahun jadi researcher dari tamatan IPB ya, yang pengamatnya dipermasalahkan mentan juga. Lisa Noviani ya. Lisa Noviani benar kan? Benar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lis, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Jadi sahabat sekalian, Lisa ini teman saya SMA ya. Jadi kalau panggil saya jangan panggil Bang atau panggil RH aja. Iya, ya. Siap. Mau panggil Rep juga boleh, tapi RH itu lebih dikenal pemirsa. Jadi RH ya. RH itu Refli Harun ya. Iya. Jadi saudara sekalian, kita mau membahas soal data-data atau file-file terkait ijazah ini. Nah, Lisa ini membantu saya mengumpulkan file-file itu. Nanti file apa yang mau dia tampilkan, nanti kita bahas bersama. Kalau saya bilang saya tahu, saya akan bahas. Kalau nggak tahu ya sudah, apa boleh buat ya, kita tampilkan aja. Tapi sebelumnya, Lis ya. Iya. Sebelumnya ini saya mau menelpon Dr. Taufik dulu, yang penggugat prinsipal ya. Ijazah Jokowi, baik ijazah S1 maupun ijazah SMA. Dan ini hari ini adalah sidang pertama. Kita lihat ya. Bagaimana Pak Taufik. Jadi sebelum kita bahas satu-satu, jadi Lisa siapkan aja data atau file apa yang mau dibuka, ya kan? Baik. Termasuk foto Jokowi bila perlu gitu ya. Soalnya banyak tersebar di media sosial kan? Nah, kita bisa tahu bisa enggak, bisa benar bisa enggak, tapi kita nanti buka-buka aja file-file mereka. Baik. Yang lebih ngeri atau katanya ada jasa dibuat tahun 2018 gitu-gitu. Jadi oke, rupanya Pak belum tersambung Pak Taufik ya. Oke, malah double. Belum ini ya. Silakan Lisa nanti kalau misalnya mau menampilkan file ya, file nomor berapa, karena saya sudah serahkan juga ke Jido ya. Misalnya saya misalnya pengen tahu ya, pertama kali isu ini muncul kapan misalnya ya. Tapi silakan ya, nanti ditampilkan file yang barangkali Lisa pengen tampilkan ya. Karena banyak juga yang file yang saya lihat disiapkan ya. Kita sempat bahas juga filenya gitu ya. Jadi kalau Lisa agak pasif, maklum pemain baru. Nanti besok-besok dia sudah bawa data yang masih lebih, demam panggung. Masih demam panggung ya. By the way, Pak Taufik gimana ini? Jadi file kita bongkar file-filenya ya. Waduh, belum nyambung ya. Ada Lisa yang mau disampaikan? Oh ini saya mau mulai dengan awal mengapa polemik ijazah ya JKW ini nggak selesai. Oke. Ternyata itu mulainya. Sorry, di dekat di sini seperti saya. Oke. Di tengah, jangan jauh. Ini dynamic soalnya.
Agak lurus saja, lurus begini. Nah, jangan nyamping. Oke. Kayak harus dibantu kayaknya. Nah, gitu. Oke. Oke, makasih. Ya, oke. Ya, ternyata polemik ini kalau kita telusurin dari file-file yang ada, itu pertama kali muncul dari tahun 2013. Oke. Tepatnya dari pengakuan Jokowi sendiri sebenarnya memicu polemik awalnya itu di tanggal 29 Juni 2013 saat dia menjadi pembicara di UII Yogyakarta bersama Mahfud MD dan Safi'i Ma'arif. Itu awal pertama kali polemik muncul karena saat itu Safi'i Ma'arif menyatakan bahwa seorang capres, saat itu kan Jokowi sudah tenar sebagai calon presiden tahun 2014. Yang jelas dia sudah jadi gubernur ya? Sudah gubernur DKI dan diduga atau sudah menyampaikan dirinya akan menjadi capres berikut di pemilu 2014. Soalnya digadang-gadang ya, sudah digadang-gadang mungkin karena kalau tidak salah dia dicapreskan Megawati itu menjelang Pilpres 2014. Jadi sudah dekat ya. Sudah dekat dia. Ini masih 2013, masih pertengahan lagi di bulan Juni 2013. Safi'i Ma'arif mengharapkan bahwa capres itu yang menjadi idaman itu tentunya yang pinter gitu, yang IPK-nya nggak mesti 4 lah, tapi minimal 3. Terus dia nembak. IPK saya 4, tapi S3. S1 jangan tanya ya. S1 lebih berat itu. S1 kan aktivis juga RH kan, jadi berat untuk dapat IPK tinggi. Terus Safi'i Ma'arif nembak sama Mahfud, IPK-nya berapa? Mahfud jawab, saya 3,8. Nah Jokowi menjawab bahwa IPK-nya nggak nyampe 2. Nah itu kayaknya yang jadi pertama orang menjadi penasaran bagaimana sih sebenarnya beliau ini gitu. Itu yang menjadi itu slide awal. Keberapa Liz? Slide ke-5. Slide ke-5. Jadi slide gini, nggak apa-apa. Kalau mau ditampilkan silakan. Kalau nggak apa-apa ya nanti ini kan. Jadi saya pun juga baca ya soal ini, terutama di koran Tempo ya kalau nggak salah, di tempo.co. Dan itu memancing spekulasi. Saya nggak tahu kalau di Lisa dulu. Kalau misalnya IP-nya di bawah 2. Kan DO kita. DO. Ya kan? Kalau saya di alma mater saya lebih kejam lagi kan. Berapa? Kalau di bawah 2 sih masih bisa nggak naik tingkat istilahnya. Tapi kalau di bawah 1,5 itu DO langsung. Loh, bukan. Maksud saya kan kita waktu itu nggak main naik tingkatan ya? Atau di IPB beda ya. Kalau di IPB itu kita naik kelas. Jadi kalau di bawah 2 kita nggak naik kelas gitu kan. Terus di bawah 1,5 langsung ditendang jauh-jauh gitu. Kalau di UGM waktu itu kita sudah sistem kebut semalam, sistem SKS kan? Sistem apa? Sistem SKS. Ya SKS apa? Sistem sistem apa ya? Taunya kita semester. Ya, sistem kebut semalam. Tapi jangan jauh dari ini ya. Jadi begitu ya. Ya, jadi sudah cukup lama sebenarnya polemik ini dari 2013. Sampai saat ini masih putar-putar saja. Ya. Jadi dari 2013 Mahfud menyebutkan bahwa IP saya 3,8. 3,8 Mahfud. Dan Jokowi IPK saya kurang dari 2. Nah, ini ada nih ininya ya. Jadi berita 29 Juni 2013 ini. Liz, ya, Tempo ya. Tempo dari Tempo. Apalagi Liz yang mau disampaikan? Nah, di slide 2 ada saya tampilkan. Nah, polemik ini tidak selesai-selesai walaupun sudah ada putusan pengadilan, sudah ada sanggahan dari sejumlah pihak, bahkan terbaru massa dan dari tim pembela ulama dan aktivis menggeruduk rumah Jokowi. Sampai sayangnya saat itu dia tidak mau menunjukkan ijazahnya dan bilang bahwa hanya akan memperlihatkan jika diminta secara hukum. Ini kita ketahui juga ya, tapi barangkali untuk komplement yang saya tahu, memang kayaknya ada juga di file Lisa ya. Memang sebenarnya kalau pengacara atau kuasa hukum Jokowi mengatakan sudah 3 kali kalah katanya. Mereka kok masih juga mempermasalahkan. Padahal menurut catatan saya dan juga saya konfirmasi dari kuasa hukum TPUA, kan TPUA yang menggugat. Ada Hosinuddin, ada Egy Sujana, tapi Hosinuddin yang saya konfirmasi nggak bisa dibilang kalah.
Karena kalau Lisa kan bukan orang hukum, saya yang orang hukum. Yeah. Nggak bisa dibilang kalah karena sebenarnya gugatan itu dicabut. Jadi pertama kali Bambang Tri itu melayangkan gugatan tahun berapa itu? 2023 kalau nggak salah ya. 2009 sebentar. Gugatan ke Pengadilan Negeri 2023 ya, 2022 ya. 2022. 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Nah, waktu itu Bambang Tri diwakili oleh TPUA, Egy Sujana CS, termasuk Ozinuddin. Di tengah-tengah, tiba-tiba Bambang Tri dan Gus Nur yang melakukan mubahala ditangkap. Iya. Ya kan? Ya, nah, ketika ditangkap, terpaksa gugatannya dicabut. Ya. Nah, sebenarnya tidak kalah, ya kan? Nah, berikutnya lagi, akhirnya Bambang Tri sama Gus Nur itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong, sebagaimana dikenakan ke banyak aktivis kan. Dihukum 6 tahun di PN Surakarta, tetapi kemudian dikorting menjadi 4 tahun di Mahkamah Agung karena ternyata bukan berita bohong yang dianggap terbukti, tapi menyebarkan kebencian. Berarti beritanya tidak bohong mungkin? Kalau berita bohongnya diganti. Bukan berita tidak bohong, tetapi tidak ada pembandingnya. Jadi tidak bisa dianggap berita bohong. Iya, bagaimana Anda mengatakan bahwa berita itu salah kalau yang benarnya tidak pernah ada? Oke ya. Nah, setelah itu, setelah masih dalam kondisi di penjara, TPUA mewakili Bambang Tri dan para aktivis, ada 4 atau 3 aktivis lainnya, menggugat lagi. Iya. Nah, ternyata setelah menggugat lagi, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat diterima alias NO. Nah, itu juga tidak ada pembuktian, jadi nggak bisa juga dibilang kalah. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa ada dari pihak tipu UGM. Nah, tipu UGM tadi baru sidang pertama. Kita tidak tahu apakah ada pembuktian atau tidak nanti, apa ada mediasi atau tidak. Saya berusaha menelpon Dr. Taufik, tadi sudah tersambung, tapi ternyata tidak. Oke, Lis, apalagi Lis yang mau disampaikan? Iya, jadi sekarang sebenarnya tim tipu UGM ini melakukan gugatan yang sama, seperti itu. Iya. Era. Jadi tim tipu UGM ini kurang lebih menggugat hal yang sama. Sebagaimana Bambang Tri awal. Jadi Bambang Tri awal itu yang dia gugat tuh SD, SMP, SMA. UGM-nya enggak. Nah, tetapi yang kedua, yang NO tadi menggugat UGM-nya. Nah, jadi kalau si tipu UGM menggugat S1 dan SMA-nya. Dua saja. Makanya pihak yang tergugat kan jadi 4. Satu Jokowi. Yang kedua siapa? KPU Solo, Kota Surakarta. Yang ketiga SMA 6 Surakarta dan UGM. Nah, itu 4 pihak yang digugat. Nah, saya tadi tersambung dengan Pak Taufik sebelum sidang, yang sudah datang itu adalah pihak UGM tadi. Pihak SMA 6 dan pihak KPU. Pihak JKW dan pihak UGM belum datang. Belum, tapi nggak tahu nanti terakhirnya ya, kita inikan lagi. Sayang Pak Taufik belum bisa dihubungi. Apalagi Lis di situ Lis. Langsung aja mungkin. Pokoknya bombardir saya. Atau di sini ada terkabar dari berita CNN Indonesia. Tadi tapi sudah dibahas juga bahwa Bambang Tri juga menggugat lagi di Bambang Tri, tapi diwakili oleh Egy Sujana dan teman-teman tadi. TPU sudah. Gugatan tapi kemudian yang tidak dapat diterima tadi. Tidak dapat terima. Ya ini jadi terdata ada 4 kali gugatan yang sudah dilakukan ya, Era ya. Iya, sebenarnya kalau gugatan itu baru 3 kali. Yaitu gugatan pertama yang dicabut, gugatan kedua yang dinyatakan NO, gugatan ketiga yang sekarang bergulir. Tapi di tengah-tengah itu kan ada kasus pidananya. Kasus pidana terhadap Bambang Tri yang kemudian dinyatakan menyebarkan berita bohong. Nah, gitu. Jadi ada juga yang kata pengacara atau kuasa hukum dari Jokowi,
ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi terus terang saya nggak pernah dengar. Lisa dapat buktinya nggak itu? Iya, sebagai researcher saya cari itu filenya yang gugatan di PT UN, nggak ketemu. Nah, itu tidak memang ketemu filenya karena saya cari dari pertama sepakat dengan ERA untuk melakukan riset tentang ini dan filenya nggak dapat dimanapun kalau yang ini ya. Oke, saya coba cari. Itu yang memang dari awal memang kita pun nggak ngerti. Jadi cuman ada ini omongan atau dari Otto, pengacara Otto aja. Iya, pengacara Otto dan anaknya yang baru-baru ini Yakub Hasibuan. Nyatakan di PT UN Ya, mereka merefer 3 itu 2 kali gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat dan yang ketiga itu adalah PT UN. Nah, mereka nggak hitung yang pidananya. Makanya dalam perspektif mereka kalah menang itu begitu. Padahal nggak pernah dibuktikan ya. Oke, apalagi ini Pak Taufik kok nggak bisa dihubungin ini? Mungkin sudah mulai sidangnya bukan? Bukan, sudah selesai. Tadi dia oke katanya. Tapi teruskan nggak apa-apa. Tentang ijazah skenario ijazah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Itu coba saya bagi menjadi 3 skenario. Yaitu skenario pertama itu adalah asli. Jadi Jokowi kuliah hingga lulus. Yang skenario kedua adalah dia tidak punya ijazah, kuliah tapi tidak lulus gitu. Skenario ketiga itu ijazahnya palsu. Karena sebenarnya tidak pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ada 3 skenario sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa walaupun dia misalnya pernah kuliah, bisa jadi juga dia bikin palsu kan? Jadi kalau yang kita dengar kan lebih pada kemungkinan dia sekolah atau tidak atau kuliah atau tidak. Kuliah sampai lulus, atau kemudian kuliah tapi tidak sampai lulus, atau kemudian tidak pernah kuliah sama sekali. Nah, kalau saya lihat misalnya Lis banyak kesaksian yang mengatakan dia tuh kuliah. Ya. Oh, jadi banyak yang menyaksikan dia itu kuliah. Tetapi belum ada orang yang melihat ijazah aslinya. Itu sih masuk akal ya. Masuk akal 2 hal menurut saya. Saya misalnya teman satu angkatan tuh waktu itu 250 orang. Ya maklum lah Fakultas Hukum kan. Fakultas Hukum kan termasuk banyak biasanya. Termasuk undergrade dia kan. Kalau bukan undergrade dong. Enggak, kalau dikit di Indonesia itu Fakultas Hukum itu undergrade. Tapi kalau Anda ke Amerika itu high grade. Kenapa? Untuk ngambil Fakultas Hukum Anda harus tamat dulu S1. Jadi dia itu bukan undergraduate tapi postgraduate. Gitu. Dan yang paling lucunya orang ngambil MBA, ngambil Fakultas Hukum. Bisa. Enggak, maksudnya gini, S1-nya ekonomi. Kemudian ngambil MBA, tamat MBA ngambil lagi Fakultas Hukum. Tetap dianggap grading tingginya Fakultas Hukum. Makanya jangan heran kalau di sana Presiden Amerika rata-rata dari hukum. Dari hukum karena dia tamat S1 dari any disiplin kan. Nah, saya juga merasa ada teman yang ini sebenarnya lulus apa enggak. Dulu ada aktivis UGM namanya M. Torik. Sorry Torik ya kalau Mas Torik ya karena dia senior saya. Kalau dia lihat lama sekali dia kuliah. Sampai sekarang kita nggak tahu dia lulus apa enggak. Bahkan ada teman saya nggak sebutkan namanya, dianggap ahli di bidang tertentu. Kadang-kadang dibilang orang profesor. Tapi lulus S1 aja enggak. Jadi yang begitu-begitu wajar orang nggak ngerti kan. Betul. Nah, Jokowi bisa jadi begitu, apalagi dia bukan bukan tokoh. Ya kan? Beda kan kalau Anies menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM, nggak mungkin orang nggak tahu dia selesai apa enggak. Tapi ini kita nggak ngerti. Nah gitu, itu fakta yang harus kita garis bawahi juga gitu. Jadi sebenarnya secara umum teman-teman kuliah tuh kadang tidak mengetahui kita lulus atau apa tidak. Enggak? Iya, betul. Boro-boro lihat ijazah kita, kadang-kadang tahu. Satu angkatan berapa Lisa di IPB? Saya kalau satu jurusan 100 orang.
Kalau satu angkatan? Satu angkatan 2000 kita. Oke, karena kalau begitu kayak UGM juga ya. Iya, Se-UGM sekian 1000, tapi kalau saya waktu itu satu angkatan 250 orang. Makanya saya ngambil UGM kan, karena banyak ini. Jadi saudara sekalian, Lisa ini masuk dengan jalur PMDK. PMDK ya? Iya, zaman dulu undangan gitu undangan, kan, tanpa tes. Jadi penelusuran minat dan kemampuan ya, PMDK. Sama istri saya juga masuk PMDK UGM. Ya, oh iya, Bu. Jadi Fakultas Hukum UGM dia masuk Mbak PMDK, Yuyun, ya? Masuk PMDK juga dia. Tetapi dia walaupun PMDK kena matrikulasi dia. Karena UGM dulu memberikan kuota untuk orang anak-anak daerah. Ya, the same thing saya kira IPB juga kan? Iya. Matrikulasi itu bertujuan untuk ini menyetarakan kemampuan. Iya, walaupun undangan biasanya kan banyak anak daerah. Iya. Karena itu dikasih matrikulasi. Iya. Kalau saya tidak matrikulasi kan? Karena udah oke kalau yang lewat tes. Bukan, karena masuk fakultas hukum dan langsung ngomong waktu penataran P4 kan, wah ini kayaknya oke. Jadi udah jadi pembicara kita. Oke. Apalagi Lis? Tadi yang kita kan tadi skenario tadi udah selesai ya. Iya, jadi kita tidak bisa mengatakan mana skenario yang benar, tetap karena kenapa? Ada banyak fakta yang mengatakan dia kuliah. Jadi banyak orang mengatakan, bahkan termasuk orang yang menghubungi saya, enggak, saya pernah lihat tuh kuliah itu. Ini nih temannya teman saya tuh bilang dia kuliah katanya. Iya. Nah, cuman di antara mereka semua tidak ada yang pernah melihat ijazah aslinya. Karena itu bisa jadi kuliah pernah, tapi ijazahnya gitu kira-kira. Berarti kalau gitu skenario untuk Jokowi itu cuman poin 1 dan poin 2. Ya, tapi poin 3 juga kita nggak bisa kita hilangkan. Tidak bisa dihilangkan, tetap ada peluang juga gitu ya. Ada peluang. Karena ada lagi teori yang bukan teori ya, ada lagi omongan lah. Kalau pakai teori itu kan sesuatu yang sudah proven. Ada lagi omongan yang mengatakan seperti dilakukan Bambang Tri, ijazah SMA-nya itu palsu juga. Jadi kalau nggak ada ijazah SMA kan nggak mungkin dia kuliah kan, gitu. Iya. Gitu. Saya juga barusan ini searching websitenya SMA 6 Surakarta. Iya. Saya lihat berdirinya tahun 1986. Iya. Kalau Jokowi kan lulusnya mesti tahun 1980 gitu. Iya. Ya nggak tahu juga saya seperti apa. Itu yang gitu kemudian dipermasalahkan oleh Dr. Taufik. Iya. Karena sebagai orang Solo, waktu saya ini SMP kelas 2 waktu itu katanya. Nggak ada yang namanya SMA 6. Yang namanya SMA 6. Adanya SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Iya. Tapi yang saya dengar juga SMPP itu bermimikri jadi SMA 6. Tapi bermimikrinya ya setelah Jokowi tamat, bukan pas Jokowi ada di sana gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Jokowi mendapatkan ijazah SMA 6 sementara Dr. Taufik mengatakan ya teman satu angkatannya ada yang dia akan siapkan sebagai bukti ijazahnya SMPP. Iya, ijazahnya SMP. Umumnya proses mimikri 1-2 tahun lah. Kalau dari tahun 1980 sampai 86 itu berarti 6 tahun kan. Iya, jadi panjang sekali gitu mimikrinya. Tetapi intinya walaupun mimikri tapi kan secara administratif Anda jelas tamatan SMPP, tamatan SMA 6 atau SMA berapa? Jelas. Kan biasanya kan ada batas administratifnya. Iya, betul. Walaupun secara faktual itu bermimikri, tapi kan ada batasan-batasannya. Nah, fortunately seperti misalnya orang menggunakan gelar insinyur atau sarjana pertanian misalnya. Iya, betul. Bisa apa? Saya sebenarnya tahun pertama menggunakan sarjana teknologi pertanian, saya STP. Oh, STP. Kalau dulu kan insinyur-insinyur aja. Dulu insinyur. Nah, seperti itulah kan. Tetapi kan ini kan Anda tidak boleh mengubah gelar insinyur ke STP atau sebaliknya. Iya. Tapi sebagian teman-teman tetap menggunakan insinyur karena di masa mimikri tadi, peralihan kan. Oh ya, tetapi kan di ijazahnya kan jelas harusnya. Di ijazahnya STP. Oke. Karena insinyur lebih keren daripada STP. STP seperti merek Poli. Iya.